Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan konten ngomong sendiri bersama gue Ari Putra. Dan kali ini masih tetap dengan sebuah isu atau pembahasan yang sama dengan konten-konten sebelumnya, ya, beberapa konten sebelumnya, yaitu mengenai dukungan Pak Jokowi terhadap capres yang berambut putih dan bermuka berkerutan gitu, dan jangan pilih yang menikmati AC istana dan berwajah celing gitu. Lucu juga ya Pak Jokowi. Oke, pertama gue mau mengajukan sebuah pertanyaan yang fundamental sebenarnya, ya. Apakah endorsement Pak Jokowi masih relevan di dalam pemilu 2024? Ini yang menjadi pertanyaan kalau kita melihat dari hasil-hasil survei, ya, kayak di Litbang Kompas cuma sekitar 11% pemilih yang akan menunggu endorsementnya Pak Jokowi. Jumlah yang tidak bisa dibilang besar, tapi juga nggak bisa dibilang kecil. 1%, satu orang pun sangat berharga di dalam pemilu. Tetapi persoalannya 11% bagi seorang presiden yang berkuasa 10 tahun gitu, 8 tahun sampai hari ini, itu angka yang tidak bisa dibilang terlalu membahagiakan juga gitu. Nah, memang ada, kalau dilihat dari hasil-hasil survei, yang loyalisnya Pak Jokowi mungkin di angka 25-30% gitu. Nah, tetapi yang juga tidak terlalu menyukai Pak Jokowi itu ada sekitar angka yang tidak jauh berbeda juga, sekitar 30% juga. Nah, apakah endorsementnya Pak Jokowi ini akan berpengaruh? Ya, itu pertanyaan yang sangat fundamental, ya. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa ini jatahnya Pak Prabowo gitu. Terus mungkin calon yang kita dukung ada di sini waktu di Magelang acaranya Projo. Nah, kemarin Pak Jokowi juga menyatakan sebuah pernyataan yang lebih eksplisit, ya, yaitu berambut putih berwajah dengan kerutan gitu. Jangan pilih yang wajahnya celing atau yang menikmati dinginnya AC istana gitu. Ini menarik banget sih menurut gue pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang makin eksplisit gitu. Nah, apakah akan relevan endorsementnya Pak Jokowi ini? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena misalnya problemnya bagi beberapa kandidat bukan lagi soal endorsementnya Pak Jokowi, tapi bagaimana caranya mereka merangkul pemilih yang sebenarnya ragu-ragu terhadap Pak Jokowi. Bagi beberapa kandidat, misal, ya, gue sebutkan Mas Ganjar gitu misalnya. Kenapa bagi Mas Ganjar tidak terlalu relevan lagi endorsementnya Pak Jokowi? Karena die hardnya Pak Jokowi itu, gue udah bilang, kalau nggak bilang semuanya, tapi hampir semuanya atau sebagian besar itu pasti memilih Mas Ganjar. Ini pendukung-pendukung garis kerasnya Pak Jokowi yang berada di sisi paling kiri nih, misalnya 15-20% paling kiri, yang tidak suka Pak Jokowi, yang membenci Pak Jokowi sekitar 15-20% juga di kutub paling kanan gitu. Jadi ada 15% ini gitu, itu udah pasti, ya, 15-20% lah di ujung ini udah pasti ke Mas Ganjar. Makanya kalau kita lihat surveinya Mas Ganjar itu nggak terlalu jauh dari angka 20%-an gitu, karena memang die hardnya Pak Jokowi udah berada di situ. Nah, pertanyaannya, apakah die hardnya Pak Jokowi ini menanti endorsementnya Pak Jokowi kepada orang lain gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan berikutnya gitu.
Nah, endorsementnya Pak Jokowi akan relevan apabila seandainya Mas Ganjar tidak mencalonkan dalam Pilpres. Mungkin akan lebih relevan dibandingkan Mas Ganjar mencalonkan di Pilpres. Apabila Pak Jokowi makin mengendorse Mas Ganjar, akibatnya adalah pengumpalan suaranya Pak Mas Ganjar akan semakin solid gitu. Jadi akan semakin mengeras penggumpalannya. Jadi Mas Ganjar akan berada di dalam chamber atau di dalam kamar gema yang semuanya itu isinya adalah orang-orang yang menjadi pendukung garis kerasnya Pak Jokowi. Jadi menurut gua kalau Mas Ganjar mencalonkan diri di dalam pemilu di 2024 pemilu presiden, ya, endorsementnya Pak Jokowi tidak akan banyak berguna untuk meningkatkan suara atau elektabilitasnya Mas Ganjar gitu. Ya itu satu. Nah, yang kedua menurut gua adalah kalau misalnya Mas Ganjar tidak mencalonkan, endorsementnya Pak Jokowi akan lebih memiliki signifikansi. Nah itu hipotesa satu gua itu, ya. Karena kalau Mas Ganjar udah pasti gitu. Nah yang kedua, endorsementnya Pak Jokowi ya itu akan bermanfaat ya apabila ada desain-desain politik yang coba dimainkan oleh para elit. Nah ini maksudnya begini, ketika para elit punya rencananya masing-masing, ini kan bayangkan Pak Jokowi ini hari ini dikelilingi oleh banyak elit, banyak ketua partai, banyak tokoh politik, yang mana di kepalanya itu tentunya memiliki agenda masing-masing. Tentunya memiliki pikiran masing-masing gitu. Nah, ketika agenda tersebut mendapatkan approval dari presiden, artinya perangkat struktural kenegaraan gitu tidak akan menghambat pencalonan dari kandidat tersebut gitu. Jadi ini hipotesa yang ada di kepalanya elit-elit gitu ya. Di kepalanya elit-elit politik apabila misalnya ya presiden tidak ada masalah dengan proposal gua gitu, maka rencana ini akan lebih mungkin lebih possible untuk dilanjutkan. Jadi endorsementnya Pak Jokowi akan memiliki pengaruh yang sangat besar di level pertarungan elit. Di level pertarungan diskursus dan rencana dari masing-masing elit untuk melakukan berbagai macam penghitungan-penghitungan dan kalkulasi-kalkulasi tentang siapa yang akan berlaga di pemilu ini dan siapa yang akan bertarung, siapa melawan siapa. Kalau si ini dimajuin lawannya siapa gitu. Nah kalau hari ini kita lihat sudah ada nama Mas Anies Baswedan gitu yang dengan firm, dengan yakin diusung oleh Partai Nasdem, lengkap dengan segala kontroversi yang juga dialami oleh Partai Nasdem, ya. Jadi memang akhirnya kalau udah ada lawan ini, ya pertanyaannya adalah elit-elit ini yang di sekitar Pak Jokowi sedang berupaya gitu untuk mencari skenario yang paling baik tentunya untuk mereka. Misalnya, apakah kita ubah lawannya gitu. Kita ubah lawannya artinya koalisinya Anies Baswedan nggak boleh jadi. Artinya lapangan kosong lagi gitu. Apa caranya koalisi Anies Baswedan nggak boleh jadi? Ya 1 dari 3 partai itu harus ada yang balik arah, dan juga dari 1 dari 3 partai itu harus ada yang balik arah. Yang sisanya yang sudah tidak mungkin bergabung ya, misalnya kayak ya sudah berada di barisan Pak Jokowi seperti P3, PAN gitu, itu tidak boleh
putar balik ke Anies Baswedan gitu. Nah, jadi bagaimana mempertahankan barisan yang ada dan menculik satu di koalisinya Anies Baswedan itu akan membuat desain politiknya akan berubah gitu. Jadi dalam pertarungan politik ya, endorsement Pak Jokowi itu di level elit akan berpengaruh gitu ya. Ya mungkin tidak akan menentukan sepenuhnya, tapi akan memberi pengaruh gitu tentang siapa yang akan melawan siapanya. Jadi kalau memang di situ sudah ada nama Anies Baswedan, ya elit-elit ini punya imajinasi siapa yang akan melawan Anies Baswedan ini gitu misalnya. Jadi itu yang lagi diupayakan. Atau ya udah, kalau kita tidak suka dan tidak terlalu menguntungkan untuk melawan Anies Baswedan, gimana caranya mengganti lawannya gitu misalnya. Jadi banyak simulasi-simulasi sekarang yang berada di kepala elit-elit ini, di kepala pemain-pemain politik gitu. Dari berbagai simulasi itu kemudian itu coba diukur, dikalkulasikan untung ruginya bagi kelompok Pak Jokowi gitu ya, bagi barisannya Pak Jokowi. Gimana pun Pak Jokowi menjadi presiden sudah membangun sebuah gerbong gitu ya. Nah, dari gerbongnya ini bagaimana cara menjaga gerbongnya ini gitu, dan memastikan keberlangsungan gerbong-gerbongnya ini juga. Nah, itu juga desain-desain itu apabila presiden minimal kalau nggak dukung, kalaupun nggak dukung Presiden Jokowi, minimal nggak ada masalah gitu. Itu elit-elit itu akan melakukan berbagai macam manuver dan kerja-kerja politik untuk mengupayakan desain-desain politik atau agenda-agenda politik yang ingin mereka wujudkan tadi gitu. Nah, jadi disitulah endorsementnya Pak Jokowi menjadi sangat relevan. Memang mungkin tidak menentukan gitu, tapi sangat berpengaruh gitu. Ini hipotesis gua gitu. Ya, jadi kenapa itu sangat berpengaruh? Karena memang bagaimanapun Pak Jokowi masih duduk dalam kursi kekuasaan sampai detik ini. Nah, yang selanjutnya menurut gue yang juga gue ingin sedikit kritisi, ada yang menganggap bahwa Pak Jokowi sudah memasuki fase lame-duck session gitu. Jadi kalau kita bicara lame-duck itu adalah sebuah fase di mana pertarungan politik sudah dimulai dan presiden yang sedang memimpin itu tidak punya kuasa penuh lagi terhadap kekuatan-kekuatan yang berada di bawahnya. Jadi kalau misalnya elit-elit ini masih nunggu endorsementnya Pak Jokowi, partai-partai koalisi ini masih merasa bagian dari Pak Jokowi, ya artinya ini belum memasuki lame-duck session gitu. Gue juga bingung kenapa orang mengatakan lame-duck session ini agenda argumennya apa gitu. Karena menurut gue hari ini memperlihatkan bahwa atensi terhadap dukungan Pak Jokowi itu masih sangat besar, baik itu yang pro maupun yang kontra gitu. Dan satu lagi, polarisasi yang terjadi hari ini ya, seperti yang sebelumnya gue bilang adalah antara kelompok yang mendukung dan diehardnya Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi, dan kelompok yang benar-benar benci dan tidak suka pada Pak Jokowi gitu. Jadi dua itu polarisasinya hari ini menurut gue gitu. Dan di dalam konteks ini ya, semua pernyataan-pernyataan Pak Jokowi pasti akan mendapatkan respon, pasti akan mendapatkan tanggapan dan menjadi pembicaraan dan juga dipikirkan oleh orang-orang. Artinya ketika masih mendapatkan respon, masih mendapatkan tanggapan dan menjadi diskursus dan perbincangan publik, artinya lame-duck session itu
agak sulit kita bilang kalau sudah datang kepada Pak Jokowi. Mungkin menurut gue ini adalah fase di mana Pak Jokowi sedang berusaha untuk memperlihatkan kekuasaannya justru gitu. Jadi kalau selama ini kita kenal Pak Jokowi gitu ya, kita tahu Pak Jokowi, dan ya gue secara pribadi kan nggak mengenal Pak Jokowi gitu. Kita tahu Pak Jokowi, kita melihat, memperhatikan Pak Jokowi ya. Bagaimana selama ini Pak Jokowi tampak seperti orang yang selalu menahan-nahan keinginannya. Ya. Tampak seperti orang yang selalu bisa bersabar untuk menyembunyikan maksud atau keinginan utamanya. Pak Jokowi adalah orang yang mampu bertahan dengan kesabarannya di 2014 menunggu rekomendasinya Bu Mega gitu. Nah, pas menjadi presiden juga begitu. Di periode yang pertama beliau harus bernegosiasi dengan Pak JK, terus bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik, ada Pak Surya Paloh, Bu Mega gitu. Dan kemudian di periode kedua juga begitu, dia mulai dapat dukungan dari Pak Prabowo mulai masuk sampai 80% partai di parlemen mendukung dia, walaupun ya tanpa satu pun partai yang dia pegang secara langsung gitu. Ya, hubungannya kan relatif lebih check and balances nih antara Pak Jokowi dan partai-partai. Harusnya, idealnya. Tetapi yang terjadi kan gak idealnya. 80% partai itu ada yang kalau kita bagi kategorisasi, ada yang benar-benar bisa independen dari Pak Jokowi, yang masih bisa kritis, ada sampai yang paling lemah gitu. Itu ada dalam 80% itu gitu. Dan tetapi semuanya masih berada di bawahnya Pak Jokowi, masih memberikan dukungan penuh pada Pak Jokowi. Bahkan Nasdem yang sudah mendukung Anies Baswedan pun itu mengatakan bahwa sampai 2024 akan terus mengawal pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Jadi artinya tuduhan dengan Lemdaxation ini menurut gua sih tidak tepat gitu ya. Karena kekuatan politik masih berada di tangannya Pak Jokowi gitu hari ini. Ya lo sendiri juga yang gak suka Pak Jokowi juga pasti juga mempertanyakan kan, wah ini mempersiapkan Ganjar, mempersiapkan ini gitu. Itu artinya keberadaan dan signifikansinya Pak Jokowi masih dihitung gitu. Kalau udah masuk fase Lemdak, jangankan dukungan politiknya, ya kebijakan-kebijakan publiknya pun orang udah nggak tahu gitu. Kebijakan-kebijakan publiknya pun orang udah nggak memperhatikan karena sudah ada pertarungan baru gitu. Nah, dalam hal ini gue melihat bahwa Pak Jokowi masih memiliki kekuatan politik gitu. Nah, selanjutnya gue ingin bicara soal, pertama tadi udah bahwa mungkin endorsementnya akan lebih signifikan kalau bukan ke Pak Ganjar. Kalau ke Pak Ganjar itu sudah pasti pendukung dieharnya Pak Jokowi ke Pak Ganjar, gue review lagi ya. Yang kedua itu soal endorsement elit gitu. Nah yang ketiga ini soal Lemdaxation tadi, bagaimana ini adalah fase di mana Pak Jokowi ingin memperlihatkan kekuatannya. Nah yang keempat gitu, ini karena dia berusaha menjadi orang yang kuat ya, menjadi center of attention, tidak seperti Pak Jokowi sebelumnya gitu. Tidak seperti appearance-nya Pak Jokowi dari masa ke masa ya. Ada sedikit keterkejutan gitu. Gua pun terkejut gitu. Kenapa Pak Jokowi begitu getol gitu bicara soal pengganti dirinya gitu. Begitu getol menyiapkan suksesor untuk pemimpinannya di 2024 gitu. Ini kenapa ini upaya ini udah sangat kelihatan gitu, udah sangat nggak bisa ditutup-tutupi, seperti halnya Pak Jokowi sebelum-sebelumnya menjadi orang yang ambigu, tampak tidak punya strategi, tampak tidak punya
ambisi gitu. Tapi ini hari ini itu diperlihatkan dengan sangat terang benderang, sangat eksplisit. Itu terus terang ambiguitas Pak Jokowi udah sangat tidak seperti dulu gitu ya, yang sangat ambigu. Orang mengiranya dia ke kanan, taunya dia ke kiri. Orang mengira dia akan maju, ternyata akan mundur, ternyata dia maju. Orang mengiranya dia akan berkelahi, taunya berangkul-rangkulan gitu. Jadi ini yang menjadi hal yang agak berbeda gitu dari Pak Jokowi dan membuat orang-orang banyak yang terkaget-kaget ya, dan bahkan banyak yang agak kesel. Gua pun sebenarnya agak kesel gitu. Karena kemarin ngomong Prabowo, kemarin mungkin yang ada kita dukung di sini, ya kan, dukung KIB, jangan rangkul-rangkulan terus, deklarasi gitu. Sekarang dukung rambut putih muka berkerut gitu misalnya. Ya agak kesel aja karena apa ya, endorsementnya ini pujian-pujiannya ini tampak udah nggak spesial lagi gitu di mata gue gitu. Karena begitu berbagai macam tempat itu akan berbeda-beda. Mungkin beliau tahu market di situ, pencintanya Mas Ganjar dikasih makan soal Mas Ganjar, beliau tahu di situ pencintanya siapa, dikasih makan soal si itu gitu. Soal Pak Prabowo dikasih makan itu gitu. Jadi nggak tahu ya, ini memang ambiguitasnya udah nggak kelihatan bahwa memang benar beliau menyiapkan satu orang itu atau beberapa orang untuk melawan, bahkan mungkin satu orang ya menurut gue ya, untuk melawan orang yang berada di seberangnya gitu. Dia akan lakukan itu. Terlihat bahwa Pak Jokowi akan ikut bertarung di 2024 at all cost gitu, harus menang dengan siapapun kandidat yang menjadi jagoannya gitu. Nah ini yang agak tidak Jokowi. Apakah ini mungkin transformasinya Jokowi gitu ya, dari wali kota yang sederhana, yang lugu, kemudian menjadi gubernur, yang menjadi tokoh nasional, yang menjadi selebriti dan perhatian nasional, kemudian menjadi presiden yang mulai bergaul dengan elit-elit pusat gitu, dan mulai menjadi politisi yang didukung oleh mayoritas kekuatan politik tanpa memegang satu partai politik secara langsung. Dan sekarang apakah ini adalah launchingnya Pak Jokowi menjadi ketokohan barunya gitu? Kita juga akan nantikan gitu, apa konsekuensi dari pilihan Pak Jokowi untuk memberikan endorse ini gitu. Dan siapakah rambut putih muka berkerut ini ya, gua sih terus terang gak begitu peduli gitu ya dengan kriteria simbolik kayak begini. Ada baiknya kita bicara ide, bicara gagasan, bicara pikirannya aja. Kita bicara hal yang berada di balik rambut yang berwarna putih, hitam, atau apapun warnanya itu jauh lebih menarik gitu buat gua. Nah ini saatnya sebenarnya, apakah yang harus dijawab itu misalnya kalau ini kelanjutan Jokowi, kalau Jokowi bisa di angka 8, gua bisa di angka 10 karena akan ada ini gitu. Ya kan? Gua akan bisa, Jokowi berhasil menambah jalan tol sekian ribu kilometer gitu, sekian kilometer, gua bisa meningkatkannya 2 kali lipat karena begini. Nah itu kelanjutannya Jokowi tuh gitu. Kalau jadi perubahannya Jokowi ya narasinya juga harus muncul gitu, terutama bagi Mas Anies dan kawan-kawan koalisi perubahan. Narasi apa yang mau diubah itu juga harus lebih firm gitu. Apa gitu yang mau dirubah.
Ini juga kita juga publik juga belum tangkap gitu. Nah, menurut gua momennya di sini ya itu hari ini bagi gua ya Jokowi udah mulai semakin ketebak dan Pak Jokowi dan hari ini hanya menikmati vibes atau dukungan gitu dari kelompok-kelompok yang betul-betul udah menjadi diehardnya gitu. Yang kelompok-kelompok yang memang udah menjadi chambersnya Pak Jokowi, dan itu orang-orang yang akan di-endorse Pak Jokowi itu lebih, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu lebih pada mengentertain imajinasi dari chambersnya ini gitu. Mungkin menurut gue itu hari ini karena memang kemarin tuh chambersnya itu ya udah Pak Jokowi harus ngomong begitu gitu. Dan gue melihat ya ini Pak Jokowi lagi bertransformasi jadi seorang yang powerful, yang kuat. Apapun yang dia lakukan pasti itu merupakan benefit untuk dirinya sendiri gitu. Untuk kekuatan politiknya sendiri gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.